Kalau di Chrismaker untuk produksi icon itu sebenarnya ada target mingguan dan target bulanan. Jadi eh, rata-rata bisa 1.000 icon per bulan, atau bahkan kalau memang kliennya ini lagi jarang itu bisa 2 kali lipatnya. Halo, nama aku Tezar Tantular dan aku adalah founder dari Chrismaker Studio. Oke, Chrismaker Studio adalah digital creative studio. Jadi aku membentuk sebuah industri di mana aku membuat digital asset, desain untuk dipasarkan secara internasional. Untuk saat ini, Chrismaker masih fokus di icon desain dan ilustrasi. Aku membentuk Chrismaker Studio itu sejak 2019 akhir. Ya, itu aku memulainya bersama istri. Jadi aku mencoba untuk mengembangkan potensiku ini. Kalau awal mulanya sebenarnya aku resign dari sebuah universitas swasta di Jawa Tengah. Kemudian aku benar-benar stop dari penghasilan bulanan. Kemudian aku mencari gimana caranya untuk bisa menghidupi keluargaku. Jadi aku belajar dari berbagai sumber. Kemudian aku nemu ternyata ada potensi di industri icon design. Jadi melihat potensi yang masih sedikit waktu itu, aku mencoba ngembangin gimana caranya bisa inovasi dengan desain yang hanya sesederhana itu. Jujur di awal aku mulai ngembangin Chrismaker ini di bidang icon, itu 1 tahun aku nggak ada penghasilan sama sekali. Jadi benar-benar di awal aku resign jadi dosen, kemudian 1 tahun ke depan benar-benar nol penghasilan. Aku dibantu istri. Aku mencoba cara memarketingkannya, membranding diriku bahwa Chrismaker ini punya satu fokus yang skill utamanya adalah bikin desain icon. Jadi menurutku kesabaran untuk ngembangin apa yang aku bisa ini adalah kuncinya. Yang sering aku lakukan ketika aku bikin desain, itu aku selalu bikin evaluasi. Jadi setiap desain yang aku bikin, itu aku ajak diskusi dengan partnerku, kekurangannya apa, atau desain yang mau aku buat ini potensinya kemana. Jadi setiap kali aku produksi desain, ataupun desain itu sudah di launching, itu aku akan selalu bikin evaluasinya. Jadi aku tahu kelemahannya di mana dan kelebihannya di mana. Ini akan bisa lebih mengembangkan di desain yang aku punya. Justru aku belajar dari kompetitor itu sendiri. Jadi aku bukanlah studio yang pertama tentang icon design. Sebenarnya ada banyak banget di Indonesia yang sudah fokus dulu di bidang icon design ini. Jadi aku hanya belajar ke mereka, menanyakan apa yang aku nggak paham, kemudian melihat desainer dari luar juga, apa sih yang bikin mereka beda. Dan menurutku semakin besar industri icon ini berarti peminatnya semakin banyak. Dan itu bukan jadi kompetitor, tapi melainkan saling support. Oke, kalau aku awalnya sih memang nggak menargetkan ciri khas dari Chrismaker, tapi seiring berjalannya waktu, ternyata aku melihat bahwa desain-desain dari Chrismaker ini ikonnya lebih condong ke arah realis. Jadi bentuknya ini masih ke arah yang lebih realis lagi. Oke, untuk pemasaran sebenarnya ada 2 tipe di Chrismaker.
ada di marketplace dan microstock, dan satunya adalah di klien. Jadi kalau secara produksinya sebenarnya 50-50. Jadi aku sendiri, karena aku di sini onset sendiri, yang sisa teman-temanku yang lain itu online. Aku pegang di bagian produksi kliennya. Jadi aku yang ketemu langsung dengan klien, produksi permintaan-permintaan mereka. Kemudian untuk yang timku yang berjauhan saat ini, mereka condong lebih ke produksi, ke asetnya untuk dijual. Kalau di Chrismaker untuk produksi icon itu sebenarnya ada target mingguan dan target bulanan. Jadi rata-rata bisa 1000 icon per bulan, atau bahkan kalau memang kliennya ini lagi jarang itu bisa 2 kali lipatnya. Kalau aku sendiri yang produksi, aku pernah bikin sekitar 2000 icon sendiri, dari sketsanya kemudian finishingnya sampai itu diupload, itu sekitar 2000 icon. Baik, Chrismaker itu total ada 10 orang yang udah tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, di Bali juga ada. Omset Chrismaker saat ini ya lumayan untuk bisa menggaji ke 10 karyawanku dan saving money untuk bisa bertahan untuk setahun ke depan atau mungkin lebih. Secara lokal, meskipun aku sudah resign sebagai dosen, aku juga masih sering diundang sebagai speaker, pembicara, mengisi workshop, kemudian ya diskusi lah untuk komunitas. Ini ada juga ada kerjasama internasional, jadi ada studio dari luar negeri yang pakai jasaku untuk kolaborasi atau bikin sebuah kerjasama untuk produksi desain-desain tertentu. Oke, Chrismaker masih bercita-cita untuk punya studio onsite. Jadi aku pengen punya wadah yang fisik yang bisa orang-orang bisa belajar di situ, berkembang di situ, supaya kita sama-sama punya pengalaman baru dan berkembang bersama. Kalau ingin memulai, pesannya cuma satu, jangan takut jelek, karena nggak ada desain atau apapun itu yang dimulai langsung perfect. Jadi mulai aja dulu, kemudian dievaluasi. Jangan takut kalau ada kritik bahwa karyamu itu jelek, ya karena jelek adalah awal dari semuanya. Kalau ada yang butuh jasaku, bisa langsung ke www.chrismaker.com, bisa langsung kirim email lewat website itu. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga ceritaku bermanfaat dan menginspirasi kalian. Langsung saja subscribe channel Semoga Sukses, like dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan takut jelek, aku Tejar, semoga sukses.